bahwa begitu perlu, begitu wajib kita memelihara lingkungan. Sebab apa? Yayasan Peradaban Demokrasi Indonesia atau PADI, kembali menggelar seruan aksi terkait dengan bahaya banjir dari Sungai Cimulu dan Ciloseh. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari persoalan kondisi Sungai Cimulu dan Ciloseh, masalah pemberitahuan terhadap pemerintah terkait urusan bahaya banjir Sungai Cimulu dan Ciloseh. Iwan Restiawan, Ketua PADI, mengatakan bahwa aksi yang dilaksanakan dengan keterkaitan yang sama. Tetapi persoalannya berbeda. Ketika kemarin kami berdiskusi dengan pihak PSDA Provinsi Jabar, ada hal yang baru ditemukan dan baru disadari, ternyata sumber banjir itu ada di hulu, di mana hulu Cimulu. Ciloseh ini bermuara ke Galunggung. Sementara di satu sisi di Galunggung ini sudah hampir punah oleh galian-galian yang sehingga menyebabkan air ini tidak bisa terkendali karena penghijauan sudah habis. Iwan berharap untuk masalah tersebut ada tanggapan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhutani. Agar semua cek lokasi Gunung Galunggung, bagaimana rusaknya, terus apa dampaknya ke hilir, sehingga warga yang di hilir ini untuk hari ini masih was-was. PADI pun setelah melakukan pengecekan terkait kedalaman sungai, ternyata kedalaman saat cuman setengah meter yang dulunya 5 meter, dan pendangkalan tersebut diduga oleh pasir yang terbawa arus air. Ditanya tindak lanjut ke depan, Iwan menuturkan bahwa pihaknya akan tetap mengkritisi urusan sosial, terutama masalah lingkungan dan kemiskinan. Kepada masyarakat agar tidak membangun serampangan rumah-rumah atau bangunan-bangunan di pinggir sungai, karena dampaknya akan sangat terasa membahayakan bagi umum atau masyarakat. Sekedar pemberitahuan untuk mengajak bahwa mari kita sadarkan diri kita, mari kita sadarkan untuk yang lain, bahwa begitu perlu, begitu wajib kita memelihara lingkungan. Sementara oknum-oknum yang memberikan izin atau melegalisasi pembangunan liar di pinggir sungai, hari ini mereka tidak bisa berbicara apa-apa. Untuk itu solusinya hanya bagaimana kita sebagai sosial kontrol terhadap lingkungan mengajak masyarakat untuk menyuarakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan gundulnya hutan, dari mulai Menteri Perkebunan,
Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup itu harus turun ke bawah melihat bagaimana hulu sungai sudah habis, tidak ada lahan penghijauan. Ya, aksi tindak lanjut dari yang kemarin, persoalan masalah memberikan pemberitahuan kepada pemerintah terkait urusan bahaya banjir Sungai Cimulu Ciloseh. Nah, hanya untuk masalah tanggung jawab PSDA provinsi itu kemarin sudah diadakan dengan pertemuan dengan warga yang diwakili oleh Forum Panglayungan, di mana ini clear ada harapan baru ke warga bahwa Cimulu Ciloseh ini akan dikeruk pada bulan September oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PSDA Provinsi Jabar, dan itu bagian dari janji Wakil Gubernur waktu survei ke sini. Nah, aksi hari ini ada keterkaitan yang sama, tetapi persoalannya berbeda. Nah, ketika kemarin kami diskusi dengan PSDA Provinsi Jabar, ada hal yang baru ditemukan dan baru disadari. Ternyata sumber banjir itu ada di hulu, di mana hulu Ciloseh ini bermuara ke Galunggung. Sementara di satu sisi Galunggung ini sudah hampir punah oleh galian-galian yang sehingga menyebabkan air ini tidak bisa terkendali karena penghijauan sudah habis. Nah, kami berharap ini juga ada tanggapan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup, terus Kehutanan, Perhutani, agar semua cek ke lokasi Gunung Galunggung, bagaimana rusaknya, terus apa dampaknya ke hilir, sehingga warga yang di hilir ini untuk hari ini masih was-was. Artinya begini, berapapun triliun anggaran yang dihabiskan dalam 1 tahun oleh pemerintah provinsi atau Kementerian PUPR, kalau hulunya tidak dibenahi, ini tetap percuma. Nah, tetapi untuk sementara waktu ini, ketika ada harapan baru dari PSDA Provinsi Jabar akan dikeruk, minimal ada ketenangan buat warga. Artinya kita berterima kasih, Wakil Gubernur sudah tanggap bagaimana menenangkan warga secara psikologi, terus bagaimana mewujudkan janjinya merealisasikan untuk pengerukan Sungai Cimulu Ciloseh. Gini, kedalaman ini banyak saksi ya. Ini kedalaman Cimulu itu kurang lebih dengan Ciloseh kurang lebih 3-5 meter. Nah, sekarang lumpurnya bukan lumpur loh, ini pasir. Biasanya sungai itu pasir ya. Sekarang itu kedalamannya hanya setengah meter ke perbatasan rumah warga. Coba lihat aja batasnya tuh. Ini pasir semua ya, lumpurnya sedikit tuh. Apalagi di Ciloseh. Artinya ini pasir, tidak mungkin pasir ini keluar dari tanah dengan sendirinya, tidak mungkin. Ini pasir limpahan dari Galunggung kan. Itu ya mungkin Padi tetap akan mengkritisi urusan sosial ya, terutama masalah lingkungan dan kemiskinan. Nah, untuk hari ini saya minta BBWS untuk datang ke warga, bagaimana diskusi dengan warga, kemudian bagaimana BBWS ini mencegah penambang-penambang yang ada di Galunggung yang tidak berpikir akibat tambangannya ini sehingga banjir datang ke hilir begitu besar. Jadi kita tunggu BBWS sama Menteri Lingkungan Hidup sama Menteri Kehutanan bagaimana mereka membangun sebuah solusi agar sungai ini tidak rusak dan gunung pun tidak cepat punah gitu kan. Ade Chandra yang biasa disapa Kang Ade sebagai Sekjen Forum Panglayungan Bersatu mengatakan bahwa pihaknya atas nama warga Panglayungan sangat berterima kasih kepada Padi yang memperhatikan juga peduli terhadap kondisi Sungai Cimulu dan Ciloseh. Demikian kru MNP TV melaporkan. Kami mungkin dari Forum Panglayungan Bersatu sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada LSM Padi yang begitu peduli terhadap
situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar Kelurahan Panglayungan khususnya, dan mungkin sekitaran Tasikmalaya pada umumnya, karena memang dengan adanya pembangunan di bantaran sungai atau di sepadan sungai itu sangat-sangat berpotensi buruk bagi keamanan dan kenyamanan lingkungan juga warga masyarakatnya. Nah, dengan munculnya kepedulian dari LSM Padi ini sangat-sangat diharapkan bukan hanya LSM Padi, tapi seluruh lapisan masyarakat pun punya rasa peduli. Karena kalau bukan kita, oleh siapa lingkungan ini akan dijaga? Karena apa? Terkait sungai ini, itu kan kejadian alam. Alam bukan untuk ditaklukkan, tapi alam untuk dikendalikan. Alam itu untuk dipelihara. Nah, sekarang LSM Padi begitu peduli ikut memelihara tentang kenyamanan dan keamanan lingkungan, sepadan sungai terjadinya pendangkalan, terlebih sekarang musim penghujan, gitu kan? Kita jangan menunggu bencana lah, tapi kita harus mencegah sebelum terjadinya bencana. Kalau sudah bencana, pemerintah pun akan lebih repot. Nah, kita tinggal menunggu akan seperti apa dan mau bagaimana jawaban dari pemerintah. Jangan sampai kami itu menunggu dan menunggu, yang akhirnya nanti muncul korban, terus akan lebih repot lagi dalam hal penanganannya. Langkah pertama yang akan kami lakukan dari Forum Panglayungan, mungkin kemarin kita mengadakan aksi di sini dengan bersih-bersih sampahnya, karena tidak menutup kemungkinan sampah itu akan menimbulkan pendangkalan juga. Jadi sekarang kita tanpa anggaran dari pemerintah pun kita bergerak, tetap kita peduli untuk lingkungan, terlebih sungai yang berada di wilayah Kelurahan Panglayungan. Hari kemarin juga kita mengadakan gotong royong bersih-bersih sungai supaya tidak terjadi pendangkalan. Besok juga kita akan terjun lagi ke sungai, bukan berarti sungai saja yang menjadi prioritas kami, tapi seluruh yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan akan kami tangani sekemampuan kami, karena kami Forum Panglayungan lahir itu adalah untuk dan dari masyarakat.